Kita lanjutkan soal nomor 9. Larutan AgNO3, diketahui airnya Ag 108, dielektrolisis menggunakan arus listrik 10 ampere selama 1 jam. Maka massa Ag yang mengendap pada katoda adalah berapa gram? Reaksinya di katoda, kalau elektrolisisnya perak nitrat, terus saja saya anggap sudah hafal, sudah terbiasa reaksinya, sudah bisa menuliskan reaksinya, sehingga kita ketahui di reaksi di katoda adalah Ag plus menjadi Ag setelah mengalami reduksi dengan mengikat 1 elektron. Dari sini Ag ada 1 elektron, berarti N-nya sama dengan 1. Padahal yang ditanyakan gramnya pakai rumusnya hukum Faraday bahwa W sama dengan AR per N kalikan I kali T per 96.500. Diketahui I-nya sama dengan 10 ampere. T-nya sama dengan berapa tadi? T-nya 1 jam. 1 jam berarti sama dengan 3.600 detik. I sudah ada, T sudah ada, AR 108, N sudah ketemu sama dengan 1. Berarti W-nya dengan mudah bisa kita hitung, 108, AR-nya bagi 1, I-nya 10, waktunya 3.600 dibagi 96.500. Satuannya ini di dalam gram. Udah, angkanya tinggal ngitung sendiri. Udah, soal nomor 9 sangat sederhana. Sekali lagi, permasalahan di sini cuman N-nya itu berapa. Kalau kita lihat dari sini, banyaknya elektron yang setara dengan 1 mol zat, endapannya Ag, itu berapa? Karena reaksinya adalah Ag plus tambah elektron menjadi ini, berarti kalau ini 1, itu artinya N-nya 1. Valensinya 1. AR sudah diketahui 108. I-nya diketahui 10 ampere. Tinggal masukkan T-nya 1 jam 3.600, masukkan rumus hukum dari Faraday, gabungan hukum Faraday 1 dan 2, bahwa W sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. Oke ya, tinggal ngitung. Soal nomor 9 sudah selesai. Oke. Soal nomor 10. Berapa menit waktu yang penyepuan cincin tembaga dengan emas agar berat cincin bertambah 10 gram? Diketahui airnya AU adalah segitu, emas ya, larutan penyepu adalah AU NO3 2 kali dengan kuat arus 199 mA. Nah, reaksi di katoda, kita tahu bahwa larutannya adalah AU NO3 3 kali terionisasi menjadi AU 3 plus ditambah NO3 min ini sebanyak 3. Mestinya kita sudah tahu bahwa reaksi di katoda adalah reduksi dari AU ini. Di katoda mestinya terjadi reaksi AU 3 plus dengan mengikat 3 elektron menghasilkan AU. Berarti dari sini sama sini hubungannya ketahuan bahwa N-nya sama dengan 3. Oke. Diketahui bahwa arusnya adalah sebesar I-nya sebesar 199 mA atau sama dengan 0,199 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah waktunya, kemudian beratnya siapa? Yang dihasilkan di dalam soal itu tidak lain itu, kalau beratnya bertambah berarti itu tidak lain adalah penambahan berat AU yang mengendap atau yang menempel di katoda, yaitu pada proses penyepuan katodana adalah logam yang akan dilapisi. Berarti AU menempel pada logam yang akan dilapisi dan itu beratnya sebesar 10 gram. Jadi bertambah 10 gram itu akibat AU yang mengendap. Kita sudah punya rumusnya hukum Faraday bahwa W itu sama dengan E kali I kali T per 96.500, dengan E adalah sama dengan AR per N, atau dengan kata lain W sama dengan AR per N dan N nya sudah tahu 3,
kemudian AR-nya sudah ada 197 ya, dari ketahui di soal. I-nya sudah ada, kali T per 96.500. W-nya sudah ada, I-nya sudah ada, T-nya ditanyakan, AR sudah ada, N sudah ketemu. Berarti dengan rumusan ini kita bisa ubah bahwa T sama dengan 96.500 kali W dibagi AR per N kalikan I. 96.500, W-nya sudah diketahui 10, AR-nya sudah ada 197 ya, 197 ya, oke. N-nya sama dengan 3. Kemudian I-nya itu katanya 0,199 ampere. Nah, tinggal ngitung, udah ketemu. Jadi soal nomor 10 juga sudah selesai. Sekali lagi, persis soal nomor 9, permasalahan barangkali hanya N-nya itu berapa. Kita lihat dari reaksi ini bahwa 1 mol AU setara dengan 3 mol elektron, berarti N-nya sama dengan 3. Tinggal masukkan stoichiometri biasa dengan rumus hukum Faraday yang sudah kita bahas di awal. Oke. Soal nomor 11. Dari tadi nggak tak tulis nomornya. Nomor 11. Biar kelihatan. 2 buah sel berturut berisi nikel 2 klorida dan perak nitrat dihubungkan secara seri. Bila selama elektrolisis pada sel kedua terjadi 0,54 gram perak, maka nikel yang mengendap pada sel pertama adalah sekian gram. Tuliskan terbentuknya endapan logam nikel yang diketahui endapannya perak, yang ditanyakan nikel. Jadi ada seri, berarti sini kalau kita gambar ya skemanya seperti yang pernah kita bahas pada saat bahas reaksi-reaksi. Ini ada seri gini, ini ada ini, nah ini terhubung lagi gini. Nah, oke, kira-kira kayak gini. Taruhlah ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua, di kedua itu terdapat endapan 0,54 gram perak. 0,54 gram perak yang mengendap. Yang ditanya berapa gram Ni. Nah, kita harus tahu reaksinya. Sekali lagi, masalah dari soal ini adalah pakai hukum Faraday kedua, masalahnya cuma berapa N-nya. Ni, kalau dia mengendap, pasti berasal dari larutan Ni sini, yaitu Ni 2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni. Sedangkan Ag ini mestinya berasal dari Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. Jadi di sini N-nya sama dengan 2, di sini N-nya sama dengan 1. Pakai hukum Faraday kedua bahwa perbandingan itu W bergantung pada E. Bahwa W1 dibanding W2, beratnya zat pertama dibanding beratnya zat kedua sama dengan E1 dibanding E2. Nah, E itu apa? E itu tidak lain adalah AR per N. AR per N. Taruhlah yang satu itu miliknya Ni, yang kedua miliknya Ag, berarti sekarang kita gunakan yang ditanyakan berarti W-nya 1. W1 itu berapa? Ini loh berapa. Berarti W1 dibagi W2, beratnya yang kedua miliknya Ag 0,54. Itu sama dengan AR-nya ini miliknya Ni. AR-nya Ni diketahui kan? AR-nya 59. N-nya berapa? Ni. Kita lihat N-nya Ni ini adalah 2. Kemudian AR-nya ini miliknya Ag 108. 108 dibagi N-nya, ini untuk Ag, N-nya sama dengan 1. Dengan demikian W1-nya ketemu. W1 atau miliknya Ni itu pasti bisa dihitung, ketemu. Nah, tinggal ngitung aja ya, pakai kalkulator biasa. Oke, sederhana.
Soal nomor 12. Aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapakah banyaknya aluminium yang diperoleh setiap jam bila arus yang digunakan adalah 10 ampere? Al2O3 lelehan terionisasi menjadi Al3+, ditambah O2 min, ini sebanyak 3, ini sebanyak 2. Yang jelas, reaksi pengendapan Al itu berlangsung adalah reaksi reduksi di katoda. Mestinya reaksinya bisa dengan mudah kita tulis bahwa Al3+, supaya menjadi Al, maka dia harus mengikat 3 elektron. Dengan demikian, maka N-nya sama dengan 3. I-nya katanya soal itu, I-nya adalah 10 ampere. Dan T-nya setiap jam, berarti T-nya adalah 1 jam, berarti sama dengan 3600 detik. Kemudian AR-nya AL itu sama dengan 27. Dari data ini sudah dengan mudah kita cari berapa banyaknya aluminium yang diperoleh, beratnya bahwa V itu sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. AR-nya sudah ada 27, N-nya sudah tahu 3, I-nya katanya 10 ampere, T-nya 1 jam 3600 dibagi 96.500. Sudah ketemu? Dengan mudah bisa kita hitung 9 kali ini. Oke. Ketemu ya? Ketemu. Oke. Soal nomor 13. Pada elektrolisis larutan CuSO4 diperoleh logam Cu sebanyak 25,4 gram di bagian katoda. Hitung volume gas yang dihasilkan pada bagian anoda jika diukur pada STP. Diketahui airnya Cu segitu, O-nya segitu. Oke. Coba kita gunakan pengetahuan pada minggu lalu bagaimana reaksi lengkap dari elektrolisis Cu. Jadi kita punya kayak gini. Nah, ini negatif, ini positif, ini katoda, ini anoda. Larutannya adalah larutan CuSO4. Kalau kita review reaksi yang lengkap menggunakan ilmu dari pertemuan minggu lalu sebelumnya bahwa di bagian anoda tentu saja adalah SO4, ada SO4 2-, ada H2O. Mana yang mengalami reaksi? Yang mengalami oksidasi, SO4 2- atau H2O? Tentu saja ini kalah. Maka yang mengalami oksidasi adalah H2O. H2O akan menghasilkan 4H+ ditambah O2 dengan 4 elektron, ini berarti 2. Nah, gini. Ini reaksi di anoda. Sedangkan reaksi di katoda, karena ada Cu ya Cu2+ menghasilkan Cu ditambah 2 elektron. Nah, kalau mau reaksi ini digabungkan, berarti elektronnya harus disamakan. Yang bawah ini kali 2, maka reaksinya menjadi, saya tulis yang ini aja ya, katoda sama anoda saja, berarti 2 CO2+ kali 2 ditambah 2 H2O, kemudian yang ini tetap 4H+ ditambah O2 ditambah yang ini kalikan 2 CO. Nah, yang diketahui itu adalah beratnya gram di katoda, yaitu Cu. Yang ditanyakan gas yang di anoda berarti O2. Kita bisa gunakan hubungan ini secara stoichiometri. Ya. Yang diketahui Cu-nya adalah 25,4 gram. Cu sama dengan 25,4 gram. Itu sama dengan berapa mol? Supaya jadi mol harus dibagi dengan AR-nya. Berarti sama dengan 25,4 dibagi AR-nya 63,5. Satuannya ini
sekarang jadi mol. Oke ya, stoikiometri biasa, pertemuan yang sudah sekian minggu yang lalu. Nah, dari hubungan ini kita ketahui kalau ini 2, sini 1. Kalau ini 2, ini 1, kalau ini 200, ini 100. Lah, kalau CU-nya itu segini, dimasukkan situ, berarti kalau CU-nya 25,4 per 63,5 mol CU, maka akan setara dengan oksigen sebanyak berapa? Ini 2, ini 1, berarti setengahnya. Berarti sama dengan setengah dari molnya CU, yaitu 25,4 dibagi 63,5 mol O2. Jadi gasnya segitu mol. Yang ditanyakan berapa volumenya diukur pada STP. Ini satuannya mol. Mol oksigen gas kalau mau jadi STP volume pada STP berarti tinggal dikalikan 22,4. Jadi sama dengan setengah kali 25,4 per 63,5. Ini molnya masih dikalikan lagi 22,4 karena STP. Satuannya sekarang menjadi liter. Oke. Soal nomor 14. Arus sebesar X ampere dapat mengendapkan 2,16 gram perak pada proses elektrolisis larutan perak nitrat selama 1 jam. Jika arus yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan asam sulfat selama 2 jam, berapa volume gas oksigen yang dihasilkan? Oke, kita bisa pakai, mau mencari beratnya boleh, mau mencari menggunakan stoikiometri biasa juga boleh, terserah saja enaknya mau pakai yang mana. Oke, kalau misalnya kita akan menggunakan menggunakan hukum Faraday, berarti kita harus tahu bahwa perak itu kalau terendapkan itu asalnya Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, berarti N-nya sama dengan 1. Tapi kalau oksigen itu dihasilkan dari oksidasi dari H2O. H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 dengan 4 elektron. Berarti di sini 1 mol oksigen elektronnya ada 4, berarti N-nya sama dengan 4. Boleh pakai ini. Diketahui arusnya sama. Ya. Di sini arusnya berapa? Kalau di sini W sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. Untuk Ag katanya bisa mengendapkan itu sebanyak 2,16 gram. Ini saya hapus dulu, saya taruh di bawahnya saja. Nanti saya tulis ulang lah. Kita akan lihat arusnya. W 2,16 sama dengan AR-nya 108 per 1 kali I, T-nya 1 jam. 1 jam berarti 3.600 detik per 96.500. Berarti I-nya sama dengan 2,16 kali 96.500 dibagi 108 dikali 3.600. I-nya segini. Nah, arus yang sama ini, I yang sama ini digunakan untuk mengelektrolisis menghasilkan oksigen. Reaksinya tadi sudah kita ketahui bahwa reaksinya adalah H2O, reaksi di anoda asam sulfat ya. Dioksidasi menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Pelajaran minggu lalu, tolong dicek lagi bagaimana reaksi di anoda untuk larutan asam sulfat yang menghasilkan oksigen. Berarti ini N-nya sama dengan 4. Nah, W-nya kan sama dengan
AR per N kali I kali T per 96500. Yang ini kita terapkan untuk oksigen. AR-nya oksigen atau MR ya tepatnya karena oksigen, berarti 16 kali 2, 32. N-nya 4. I-nya dari sini. Ini agak panjang karena kita tulis apa adanya. I-nya adalah 2,16 kali 96.500 per 108 kali 3.600. Arus yang sama tadi, ini dipakai, dimasukkan ke sini. Ini I-nya, T-nya katanya untuk oksigen ini waktunya adalah 2 jam. Berarti 2 kali 3.600. Ini masih dibagi dengan 96.500. 96.500. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat bahwa ada banyak yang disederhanakan. Ini coret. Ini coret. Ya. Terus berarti sekarang tinggal angka yang belum tercoret. Di atasnya itu ada 32 kali 2. Berarti 32 per 4 saya taruh di bawah. Ini yang bawah juga gitu, 4 kali 108. Terus 2 ini masih enggak, 2,16 dikali 2. Ini satuannya adalah gram. Kalau pengen jadi mol berarti harus dibagi dengan MR karena oksigen. Bagi MR berarti dibagi 2, 32. Berarti sama dengan 32 kali 2,16 kali 2 dibagi 4 kali 108. Ini masih dibagi dengan 2 kali setengah. Kok dibagi 2? Dibagi MR. Dibagi dengan MR berarti dibagi 32. Coret-coret. Ini satuannya sekarang jadi mol O2. Nah, kalau sudah gini pengen jadi volume tinggal dikalikan 22,4. Angka yang ada adalah 2,16 kali 2 dibagi 4 kali 108. Ini dikalikan 22,4. Satuannya sekarang jadi liter. Ini volume oksigen yang dihasilkan. Ini agak panjang reaksi pengerjaannya, tapi bukan berarti ini susah, sama saja ya. Yang penting tahu Ag+ itu reaksinya ini pengendapannya. Kemudian oksigen yang dihasilkan itu berasal dari oksidasi, maunya itu asam sulfat, tapi asam sulfat tidak bisa karena ada H2O, H2O yang teroksidasi, reaksinya seperti ini. Sehingga untuk reaksi oksigen ini, menghasilkan oksigen ini, N-nya sama dengan 4. Kita gunakan hukum Faraday untuk Ag, dan kemudian hasilnya diketahui I-nya dimasukkan ke dalam rumus ini, hukum Faraday, tapi untuk datanya oksigen. Kenapa kok I dimasukkan? Karena di soal itu dikatakan bahwa arus yang sama, berarti I yang sama, yang ketemu pada saat ngitung Ag, gunakan untuk ngitung oksigen. Oke, semua data sudah ada, ketemu mol, dan kemudian tinggal dikalikan 22,4 menjadi liter. Soal nomor 15. Larutan NaCl dielektrolisis untuk menghasilkan klorin, Cl2 dan NaOH. Jika listrik yang digunakan adalah 10 ampere dan elektrolisis dilakukan selama 10 jam, berapakah massa Cl2 yang dihasilkan? Nah, Cl2. Kalau kita lihat reaksi keseluruhannya, NaCl awalnya itu terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksi di anoda bukannya Cl- yang teroksidasi, tapi sebenarnya adalah H2O. H2O yang teroksidasi ya. Leburan apa ini? Oh, bukan. Ini bukan H2O. Reaksi yang terjadi di anoda, reaksi awalnya NaCl menjadi Na+ tambah Cl-, kemudian Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2 dengan melepas 2 elektron. Seperti ini. Sedangkan reduksinya bukan Na+ yang mengalami reduksi, melainkan air. H2O kalau terreduksi menghasilkan OH-, pasangannya pasti H+.
2. Ini tambah 2, ini 2 elektron. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah Cl2. Dari sini Cl2 kita tahu bahwa 1 mol Cl2 elektronnya 2, berarti N-nya sama dengan 2. Oke. Berarti kita pakai rumus hukum Faraday, W sama dengan AR per N kalikan I kali T per 96.500. AR-nya Cl2, AR-nya belum diketahui ya, 35,5 deh. AR-nya Cl itu sama dengan 35,5. Berarti kalau Cl2 Mr, bukan AR ya, karena Cl2 berarti yang pakai Mr, berarti 2 kali ini berarti sama dengan 71 dibagi 2. I-nya diketahui di soal itu sebanyak 10 ampere. Waktunya adalah 10 jam, berarti 10 kali 3.600 dibagi 96.500. Udah, ini ketemu beratnya, satuannya adalah gram. Silakan dihitung pakai kalkulator. Sederhana ini sebenarnya. Dari tadi sebenarnya sederhana terus. Soal nomor 16. Soal nomor 16. Pada elektrolisis larutan LSO4 dengan menggunakan elektroda platina di katoda terbentuk 0,295 gram endapan logam L. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan KOH 0,230 molar. Berapa massa atom relatif logam Al? Oke, sepertinya sih susah, tetapi seperti biasa tidak ada yang susah. LSO4 kalau terionisasi akan menghasilkan L2+ ditambah SO4 2-. Reaksi di katoda tentu saja adalah sama dengan L2+ yang mengalami reduksi dengan 2 elektron menjadi L. Ini. Sedangkan di anoda itu maunya sih sulfat, tapi karena ada H2O, untuk anion yang ada O-nya, maka yang menjadi korban oksidasi adalah H2O. H2O teroksidasi menghasilkan 4H+, pasangannya pasti O2 ditambah dengan 4 elektron. Ini pasti 2 kali gini. Gitu. Nah, kalau pengen reaksinya itu digabung antara katoda sama anoda, maka ini harus dikalikan 2. Artinya ini menjadi 2L2+ ditambah 2H2O menghasilkan 2L ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, katanya soal itu bahwa larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan KOH 0,230. Yang bisa dinetralkan oleh KOH, netral oleh KOH, ini kan basa OH-. Yang bisa dinetralkan itu tentu saja adalah H+. Yang bisa dinetralkan oleh KOH adalah H+, yaitu reaksinya adalah H+, kalau ketemu dengan OH- akan menghasilkan H2O. Nah, sekarang KOH-nya berapa? Ingat pelajaran molar, molaritas, konsentrasi. Kalau ada molar sama mililiter akan ketemu milimol. KOH-nya itu sebanyak 50 mililiter 0,23 molar. 0,23 molar. Oke. Berarti ini sekian milimol. Ya. Berarti 5 kali 2,3 ini ya oke lah. Sekian berarti 5 kali 2,3 11,5. Sama dengan 11,5 milimol. Kalau OH-nya sekian berarti H+-nya juga sama dengan ini satu. Berarti kalau ini 11,5, ini juga 11,5 milimol.
Dari sini kita bawa H plusnya adalah sekian. Ini adalah 11,5 milimol. Kalau ini 11,5 milimol berarti kalau ini 4 ini 2, sini berapa? Berarti setengahnya, setengah kali 11,5 milimol. Gitu. Kemudian katanya sekian ini sama dengan, menurut soal di awal soal, itu sama dengan 0,295 gram. Atau berapa miligram? Kalau pengen jadi miligram berarti 295 miligram. Nah, ada milimol, ada miligram, maka ketemu AR. Maka AR-nya L itu kan gram per mol atau miligram per milimol. Miligramnya 295 dibagi nih, bagi setengah kali 11,5. Ini satu AR-nya. Dah dihitung berapa? Tinggal kalkulator ini, 2 ke sana ke atas. Soal nomor 17. Pada elektrolisis lautan CuSO4 yang menggunakan elektroda platina, terbentuk endapan logam Cu sebanyak 3,175 pada katoda dan gas terbentuk di anoda. Pertanyaannya, tulis reaksi yang terjadi pada pembentukan endapan di katoda dan terbentuknya gas di anoda. Kemudian yang ditanyakan berikutnya, berapa volume gas yang terjadi pada anoda jika diukur pada keadaan di mana 5 liter gas N2 masanya adalah 7 gram. Oke. Elektrolisis larutan CuSO4. Awalnya CuSO4 itu terionisasi menghasilkan Cu2 plus ditambah SO4 2-. Reaksi di katoda sudah hafal minggu lalu, yaitu Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda maunya SO4, tetapi kalau ada air, selama ada air SO4 tidak mau, yang jadi korban oksidasi adalah H2O, menghasilkan 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kayak gini. Kalau mau disetarakan, mau digabungkan katoda sama anoda, berarti yang sini harus dikali 2 dijumlah, berarti 2 Cu2 plus ditambah H2O menghasilkan 2 Cu ditambah 4H plus ditambah O2 elektron sudah kanan kiri sudah hilang. Nah, datanya itu adalah bahwa di katoda ini endapan Cu yang dihasilkan itu sebanyak 3,175 gram. Ini tidak lain adalah dibagi AR-nya, berarti 3,175 per 63,5 satuannya mol. Ini tidak lain adalah 1/20 mol. Jadi jawaban yang A sudah ya, reaksi di katoda, reaksi di anoda sudah. Kemudian berapa volume gas? Gas yang dihasilkan tidak lain adalah O2. Dari data massa Cu yang dihasilkan 3,175 itu adalah 1/20 mol. Kita tahu ini 2, sini 1. Lah kalau sini 1/20, sini kan setengahnya. Jangan di sini 1/20 ini jadi 1/10, bukan. Ini separuhnya, berarti ini mestinya adalah 1/2 kali 1/20 mol. Setengahnya berarti sama dengan 1/40 mol. Sama dengan berapa liter? Kalau misalnya kondisinya 22, STP berarti tinggal dikalikan 22,4. Masalahnya kondisinya ini diukur berapa liter, itu kondisinya adalah bahwa pada saat di mana 5 liter N2 itu sama dengan 7 gram. 7 gram itu berapa mol? N2 14. Kalau N itu 1, AR-nya N 14. Kalau N2 kan 28. Berarti ini sama dengan 7/28 mol. Berarti sama dengan 1/4 mol. 1/4 mol sama dengan 5 liter. Berarti kalau 1 mol mestinya sama dengan 4 kali, berarti sama dengan 20 liter. Artinya 1 mol 20 liter lah.
Kalau digunakan untuk gas yang lain berarti juga sama, 1 mol sama dengan 20 liter. Berarti kalau 1/40 mol ini miliknya O2, berarti ini sama dengan 1/40 dikalikan 20. Jadi sama dengan setengah liter. Oke.